wabarakatuh. Saya Sri Suhartini, Kasih Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Saya akan menyampaikan terkait dengan pencegahan penularan virus corona di Kabupaten Pandeglang. Kita tahu virus corona ini sudah menjadi pandemi di Kabupaten Pandeglang, di Indonesia dan di dunia. Tidak hanya di Kabupaten Pandeglang. Sudah hampir setahun kita hidup dalam pandemi virus COVID-19. Di mana-mana semua kegiatan yang tadinya kita dapat melakukan beraktivitas dengan normal, sekarang sejak saat pandemi kita sudah mulai dibatasi. Mulai dari kegiatan berinteraksi dengan sesama teman atau keluarga atau masyarakat yang lain. Perlu kita tahu jumlah kasus COVID-19 per tanggal 8 Juni 2021 di Kabupaten Pandeglang, kasus kontak erat ada 2.645, kasus suspek 1.962, kasus probable 11, kasus konfirmasi 2.253. Dan sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 8 Juli 2021, kasus kontak erat 3.099, kasus probable 2.091, kasus suspek 2.091, kasus probable 12, kasus konfirmasi 3.169. Ini terjadi pelonjakan kasus karena kita tahu masyarakat sulit sekali untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga dengan mudahnya virus corona ini menyebar ke masyarakat. Apa itu virus corona? Virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan sampai berat, yaitu masyarakat mengalami batuk-batuk, sesak napas, ada yang ringan dan ada yang berat. Bagaimana cara penularannya? Yaitu melalui percikan ludah, pada saat tertawa, berbicara, batuk, dan bersin. Dan penularannya dapat terjadi di tempat kerja, di sekolah, di kendaraan umum, tempat ibadah, kemudian tempat-tempat umum dan kerumunan, seperti pasar, tempat wisata, area bermain, terminal, tempat hajat, dan lain-lain. Kemudian untuk pencegahan penularan COVID-19, salah satunya etika batuk dan bersin. Ketika kita sedang tidak menggunakan masker, meskipun di rumah, yaitu kita menutup hidung dengan bagian lengan dalam, atau menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung. Setelah itu tisu bekas dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Amankah melaksanakan ibadah bersama? Untuk melaksanakan ibadah di masjid, agar membawa sajadah, sarung, mukena sendiri untuk menghindari penularan penyakit dari orang lain. Itu pada masa pandemi atau tidak pandemi, kita harus membawa perlengkapan ibadah sendiri-sendiri. Jangan sampai kita berganti-ganti menggunakan alat ibadah yang ada, karena kita tidak tahu siapa yang sudah memakainya sebelum kita. Kemudian pencegahan penularan COVID-19 harus menerapkan protokol kesehatan. Sekarang protokol kesehatan 5, kalau dulu 3. Sekarang karena begitu terjadi pelonjakan kasus yang sangat banyak sekali, maka penerapan protokol kesehatan lebih diperketat, yaitu 1, memakai masker. Sekarang memakai masker kita rangkap 2. Karena apa? Supaya lebih tertutup lagi. Kita yang dalam menggunakan masker medis, dan yang luar kita bisa menggunakan masker kain, tapi kain yang jangan yang terbuat dari karet, kain, supaya lebih tertutup. Kemudian menjaga jarak kurang lebih 2 meter, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Bila dalam keadaan darurat, kita bisa menggunakan hand sanitizer.
Misalnya kita dalam perjalanan yang tidak memungkinkan kita memakai sabun dan air mengalir. Kemudian hindari keramaian atau kerumunan dan membatasi mobilisasi. Kalau memang kita tidak penting-penting sekali untuk keluar, maka lebih baik kita di rumah saja. Menjaga dan menghindari kita kontak dengan orang-orang. Kemudian melakukan pencegahan melalui perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pada prinsipnya sama seperti protokol kesehatan tadi, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer sesering mungkin setelah kita memegang alat, memegang benda yang kita tidak tahu kebersihannya. Kemudian jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Minum air mineral, kurang lebih air putih 8 gelas setiap hari atau kurang lebih 2 liter. Rajin berolahraga, aktivitas fisik setiap hari, kemudian istirahat cukup, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari rokok atau alkohol karena paparan asap rokok dan alkohol secara berlebihan dapat merusak sistem imun tubuh. Dengan demikian, ketika imun tubuh kita rendah, penyakit corona akan mudah menghinggapi tubuh kita. Bukan corona saja, penyakit yang lain pun demikian. Jangan lupa berdoa agar selalu dilindungi, diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pencegahan penularan COVID-19 ini perlu sosialisasi terus-menerus. Sosialisasi terhadap diri kita untuk mengingatkan kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, bahwa COVID-19 masih ada di sekitar kita. Jangan berpikir untuk segera kembali ke zaman sebelum ada COVID-19. Kita mulai dengan adaptasi kebiasaan baru. Apa itu adaptasi kebiasaan baru? Yaitu tadi menerapkan protokol kesehatan. Seperti biasanya kita berjabat tangan, sekarang salamnya tidak perlu berjabat tangan, cukup berjauhan saja. Kemudian yang biasanya kita cipika-cipiki, kita tidak perlu. Setelah tahu, harus mengerti jika terkena COVID harus kemana dan harus bagaimana. Nah, salah satunya jika kita sudah menyadari ada gejala seperti COVID, misalnya batuk, demam, sesak napas, kita isolasi mandiri. Kita berobat, kita menghubungi ke petugas kesehatan. Kita jangan menyembunyikan gejala yang kita alami, karena itu dapat menularkan kepada orang lain. Mungkin saja kita positif COVID-19, tapi kita tidak terus terang, kita tidak memberitahu kepada orang lain. Khawatir keluarga kita yang imunnya rendah berinteraksi dengan kita kemudian tertular dan menimbulkan gejala yang berat. Kemudian menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menyiapkan berapa jumlah masker yang harus dimiliki. Jadi kalau dulu mungkin masker pada saat kita di tempat keramaian saja. Kalau sekarang tidak. Dimanapun kita berinteraksi dengan orang lain, kita menggunakan masker. Kita harus menyiapkan masker yang harus kita punya supaya kita bisa gonta-ganti. Kemudian sampai akhirnya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, membawa hand sanitizer bila keluar rumah, itu menjadi kebiasaan kita yang tidak bisa dipisahkan. Dan kemanapun kita pergi, hand sanitizer selalu ada di kantong. Setelah megang benda, setelah kita memegang sesuatu, kita langsung semprot-semprot tangan kita.